Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Fadilah dari kelas R3I. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjawab pertanyaan terkait ujian akhir semester Ragam Hias Nusantara. Terkait soal nomor 1, batik yang saya miliki adalah batik Parang. Batik Parang ini berasal dari kota Pekalongan. Batik Parang ini memiliki makna tidak mudah atau pantang menyerah. Batik Parang juga diibaratkan sebagai ombak laut yang tidak pernah berhenti, sebagaimana semangat yang tidak mudah luntur dan juga putus asa. Batik Parang ini merupakan motif batik tertua di Indonesia. Batik Parang diambil dari kata pereng yang artinya lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis lurus yang menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Batik Parang ini memiliki penggayaan deformasi, di mana objek mengalami penataan ulang baik bentuk maupun posisi, di mana membuat batik ini memiliki bentuk yang berbeda dan juga bentuk yang lebih sederhana. Batik Parang ini memiliki pola baseline grids. Bisa kita lihat terdapat garis lurus yang memiliki kemiringan diagonal yang menciptakan pengulangan dengan garis yang sejajar. Keanekaragaman ragam hias Nusantara menjadi kelebihan yang dimiliki Indonesia. Tiap daerah dan provinsi memiliki keunikannya masing-masing. Seperti pada contoh batik-batik ini memiliki motif yang sama berupa fauna ayam, tapi memiliki penggambaran serta penggayaan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu letak geografis. Tiap daerah pasti memiliki letak geografis yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi penggayaan dan penggambaran dari motif batik tersebut. Seperti pada contoh motif batik ayam puger dari Banyumas, di mana motifnya ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang berada di daratan dan juga pegunungan. Lalu yang kedua, sejarah. Tiap sejarah dari masing-masing batik memiliki sejarah yang berbeda-beda. Seperti pada contoh batik Surabaya motif Sawung Galing memiliki sejarah yaitu terinspirasi dari kisah Joko Barek, yang mana Joko Barek sering membawa ayam jago kemanapun ia pergi. Dan juga batik ayam alas Cirebon, yang mana menjadi simbol datangnya Syiah Islam pertama kali di Indonesia. Lalu yang ketiga, penghidupan daerah. Motif batik terkadang mengikuti selera pasar setempat. Contohnya batik Jember yang memiliki motif ayam bekisar yang mengikuti keinginan pembeli. Dan juga terdapat warna ungu yang sekaligus menjadi keinginan para pembeli, dan juga warna ungu sendiri sangat jarang ditemukan pada batik lain. Lalu yang terakhir, filosofi. Tiap batik memiliki filosofi dan makna yang berbeda-beda. Hal ini sangat mempengaruhi penggayaan dan penggambaran dari batik tersebut. Seperti pada contoh ukiran rumah adat Wutisao, di mana terdapat motif ayam yang menjadi simbol dari hewan kurban yang dimana dipakai pada tiap ritual adat dan juga sebagai media komunikasi terhadap leluhur pendahulu. Lalu terdapat kain Sumba yang memiliki motif ayam jantan, di mana ayam jantan ini sebagai simbol dari kehidupan dan juga pemimpin yang melindungi. Ayam jantan ini juga dimaknai sebagai kesadaran, karena ayam jantan sering berkokok pada pagi hari membangunkan manusia. Dari batik-batik ini, dari keempat batik ini, hanya terdapat satu batik yang mengalami penggayaan, yaitu batik Unindra tahun 2017. Batik Unindra tahun 2017, logonya mengalami penggayaan deformasi, di mana logo dibuat lebih sederhana dan juga ditata ulang baik bentuk maupun dimensinya, sehingga membuat logo Unindra menyatu dengan motif pendukung lainnya. Maka batik Unindra tahun 2017 termasuk ke dalam motif batik. Adapun batik tiga lainnya, batik Unindra tahun 2018, 2019, dan juga 2020 bukan termasuk ke dalam motif batik karena logo Unindra tidak mengalami penggayaan. Logo dibuat sama persis pada aslinya dan dicetak pada kain tanpa improvisasi, sehingga membuat logo batik ini bukan termasuk ke dalam motif batik. Biasanya batik-batik seperti ini digunakan lembaga atau perusahaan untuk menunjukkan identitasnya, tetapi tetap mengedepankan batik sebagai warisan budaya Nusantara.